Satu, dua, tiga. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Natalia Landesi. Nama saya Grace Lestari Olarofe. Saya Manuel, saya Makail. Saya Duan. Saya Lestari Semorangkir. Di sini kami akan menjelaskan tentang peta persebaran pariwisata di dunia. Yang pertama, Bali, ada Pantai Kuta. Seperti ini contohnya. Pantai Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan Kota Denpasar, Bali, Indonesia. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak tahun 1970-an. Dan yang kedua ada Great Wall of China, Beijing, Cina. Dan ini petanya, dan ini adalah temboknya. Tembok besar Tiongkok atau tembok raksasa Tiongkok ini dikenal di Tiongkok dengan nama tembok sepanjang 10.000 li, adalah bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berada di Tiongkok. Tembok besar Tiongkok ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan ketiga itu ada Golden Bridge, Bana Hills, Vietnam. Bukit ini adalah stasiun bukit dan resort yang terletak di pegunungan Trang Son di sebelah barat kota Da Nang di Vietnam. Didirikan pada tahun 1919 oleh penjajah Prancis. Terletak atas 1.500 meter di atas permukaan laut. Jembatan emas ini adalah sebuah jembatan pedestrian sepanjang 150 long di perbukitan Bukit Bana dekat Da Nang, Vietnam. Tempat tersebut dirancang untuk menghubungkan stasiun kereta gantung dengan taman dan menyediakan pemandangan menakjubkan dan tempat wisata. Dan yang keempat ada Menara Eiffel, Paris. Dan ini petanya, dan ini suasana Paris saat siang hari, dan ini pada malam hari. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine, Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Struktur ini dibangun antara 1887 dan 1889 sebagai pintu masuk Exposition Universal, pameran dunia yang merayakan seabad revolusi Prancis. Selanjutnya adalah gedung opera Sydney yang berada di Sydney, Australia, tepatnya di kota New South Wales. Adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal. Gedung ini terletak di Bellevue Point di Sydney Harbour dekat Sydney Harbour Bridge. Dan pemandangan kedua bangunan ini menjadi ikon tersendiri bagi Australia. Ini adalah pemandangan saat siang hari dan ini adalah pada malam hari. Selanjutnya adalah Rio de Janeiro. Seperti ini tempat pariwisatanya. Adalah ibu kota negara bagian Rio de Janeiro di bagian tenggara Brasil. Kota ini mempunyai luas sekitar 1.256 km persegi dan penduduk sekitar 6.150.000 jiwa. Sekitar 10 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Rio de Janeiro yang saat ini merupakan kota terbesar keempat di dunia. Selanjutnya adalah air terjun Niagara atau Niagara Falls. Air terjun Niagara adalah kumpulan dari 3 air terjun yang terletak di ngarai Niagara yang berlokasi di perbatasan antara Ontario, Kanada dan negara bagian New York, Amerika Serikat. Air terjun yang terbesar adalah air terjun Kanada yang menjadi perbatasan antara kedua negara tersebut, yaitu antara Kanada dan New York, Amerika Serikat. Selanjutnya ada Chichen Itza. Chichen Itza adalah suatu situs peradaban Maya di Meksiko pada abad 800. Piramida Kukulcan di kompleks situs bersejarah ini dipercaya sebagai pusat kegiatan politik dan ekonomi peradaban bangsa Maya yang terletak di semenanjung Yucatan. Itza merupakan titik
bangunan lainnya seperti piramida Kukulcan, Candi Cas, Mul, dan bangunan Seribu Tiang. Selanjutnya ada Grand Canyon adalah sebuah monumen yang terletak di Albania, dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah mausoleum untuk istri tersianya. Agungan baru Begum juga dikenal sebagai Mumtaz Jamani atau Taj Mahal. Taj Mahal merupakan sebuah adikarya dari arsitektur Mughal. Selanjutnya ada Taj Mahal yang ada di India. Berkepala manusia dalam mitologi Mesir. Sphinx juga dikenal dalam mitologi Yunani sebagai makhluk yang mengajukan teka-teki. Patung Sphinx paling terkenal terdapat di Giza, Mesir, yang diyakini merupakan kepala kuku. Dalam sejarah konstruksi bangunan, piramida digunakan sudah sejak lama. Bangsa Mesir kuno maupun bangsa Maya dikenal menggunakan bangunan piramida sebagai makam raja-raja masa dahulu serta sarana ibadah Buddha atas beban sebagai tempat penyembuhan Buddha. Paman sejak zaman ketika persiapan menghadapi musim pacaklik atau tempat penyimpanan harta. Selanjutnya ada Danau Kandy. Danau Kandy adalah sebuah danau sepanjang 400 meter yang terletak di Kazakhstan. Di beberapa bagian danau ini kedalamannya dapat mencapai 30 meter. Danau ini terletak sejauh 129 km dari kota Almaty dan berada di ketinggian 2000 km di atas permukaan laut. Lalu ada pegunungan Andes adalah pegunungan sepanjang di dunia yang membentuk rangkaian dataran tinggi sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Pegunungan ini panjangnya lebih dari 7.000 km, lebarnya mencapai 500 km pada beberapa tempat dan memiliki ketinggian rata-rata sekitar 4.000 meter. Pandora The World of Avatar adalah area bertema yang terinspirasi dari James Cameron Avatar yang terletak di Taman Hiburan Animal Kingdom Disney World Resort di Bay Lake, Florida dekat Orlando. Pengalaman angka di Gletser Perito Moreno atau yang punya nama lain Gletser Hidup. Gletser ini merupakan raksasa yang terletak di Taman Nasional Los Glaciares, Provinsi Santa Cruz, Argentina. Selain itu merupakan bagian dari ladang es dan cadangan air tawar terbesar ketiga di dunia. Gletser bergerak sendiri sampai gletser yang seperti manusia berbeda dari gletser kebanyakan di dunia yang cair. Menurut catatan Gletser Perito Moreno terus bertambah ukurannya sekitar 2 meter setiap hari. Selanjutnya ada Loini di kota Helsinki, Finlandia. Loini adalah sauna umum, restoran, dan bar di Hernesaari, Helsinki, Finlandia. Alamatnya adalah Hernesaari Renranta 4. Loini dibuka pada 2016. Pemilik Loini adalah aktor Jasper Paakkonen dan bangunan ini dirancang oleh Avanto Architects Ltd. Selanjutnya ada Governor Island di New York City dan Mariposa Grove adalah hutan sequoia yang terletak di dekat Pulau Gubernur adalah pulau seluas 172 hektar di pelabuhan New York di wilayah Manhattan, kota New York. Itu terletak sekitar 800 meter di selatan Pulau Manhattan dan dipisahkan dari Brooklyn di timur oleh Buttermilk Channel sebesar 400 meter. Selanjutnya ada Mariposa Grove di California. Mariposa Grove adalah hutan sequoia yang terletak di dekat Pulau Wona, California, Amerika Serikat.
Di bagian paling selatan, Taman Nasional Yosemite. Ini adalah hutan sequoia raksasa terbesar di taman dengan beberapa ratus contoh pohon dewasa. 2 pohonnya adalah di antara 30 sequoia raksasa terbesar di dunia. Selanjutnya ada Cape Town, Great Smoka di Afrika Selatan. Cape Town merupakan ibu kota legislatif Afrika Selatan dan ibu kota provinsi Tanjung Harapan. Ibu kota lainnya adalah Pretoria dan Bloemfontein. Kota ini adalah pelabuhan besar di pinggir Samudra Atlantik. Dia mempunyai hubungan kereta api yang baik dengan pinggir Samudra Atlantik. Cape Town didirikan oleh orang Belanda dengan nama Kaapstad pada tahun 1652 dan direbut oleh Britania Raya pada tahun 1806. Dan Cape Town digunakan oleh penjajah Inggris menjadi suatu pelabuhan untuk menjajah Inggris yang telah pulang dari India. Dan selanjutnya ada Enterprise Art Center di Houghton, Montana. Montana merupakan sebuah negara bagian Amerika Serikat. Negara bagian ini terletak di bagian utara. Pada tahun 2008, negara bagian ini memiliki jumlah penduduk sebesar 967.440 jiwa dan memiliki luas wilayah 381.156 km. Ibu kotanya adalah Helena. Negara bagian ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 6,5 jiwa km. Selanjutnya ada Central Idaho Dark Sky, ini adalah cagar alam langit gelap seluas 1.416 mil persegi di dekat area rekreasi nasional South Vineyard, negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Itu ditetapkan pada 18 Desember 2017 dan merupakan cagar alam langit gelap tingkat emas pertama di Amerika Serikat. Kemudian ada Kapadokia, merupakan wilayah di pusat Anatolia yang terkenal dengan lanskap uniknya yang tampak seperti permukaan bulan di kota bawah tanah, gereja-gereja tua dan rumah-rumah batu. Kemudian ada Colosseum, adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator dibangun oleh Vespasian, tempat pertunjukan yang besar berbentuk heliks yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Amphitheatrum Flavium, yang termasuk salah satu dari 69 keajaiban dunia pertengahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 tentang persebaran pariwisata di dunia.